Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Tole. Masih tetap di Adeline Family Channel. Gimana kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat ya. Gimana puasanya hari ini? Semoga masih tetap lancar ya. Ini sebentar lagi kita sudah mau buka puasa. Sebelum saya lanjut, jangan lupa saya ingetin untuk bantu di like, share, and subscribe-nya ya, biar teman-teman juga nggak ketinggalan kalau semisal saya update video-video terbaru ya. Seperti di video-video saya yang sebelumnya, saya sudah banyak membahas ya mengenai info seputar kacamata. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel Adeline Family, teman-teman bisa lihat di playlistnya ya. Di situ ada info seputar kacamata. Sudah banyak video yang sudah saya buat teman-teman yang mungkin mencari info ya mengenai seputar kacamata. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai lensa untuk penangkal sinar UV biru, atau orang biasa mengenal ya, bahasa kerennya atau bahasa umumnya yang sekarang didengar itu lensa anti radiasi komputer gadget. Tapi sebenarnya sih saya lebih suka bilang kalau lensa ini adalah lensa untuk penangkal sinar UV biru. Ada yang nyebut Blu-ray, Blue Seal ya. Yes, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau lensa ini ya sebenarnya sudah ramai banget diperbincangkan dari kemarin ya. Karena lensa ini tipenya sekarang banyak banget ternyata, dari harga yang paling murah sampai dengan harga yang mahal ya. Saya katakan murah itu ada yang harganya udah paket ya, udah Blue Seal paket di online harga di bawah 100.000 tuh banyak. Tapi juga ada loh lensa Blu-ray yang harganya sampai 3 jutaan. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Ada lensa yang mahal, ada yang lensa murah seperti itu ya. Dan banyak di tutorial itu banyak yang menggunakan laser seperti ini ya untuk mengetes sinar UV biru itu seperti apa ya. Ini kalau guru saya sebutin namanya senter sakti. Orang bilang kalau udah lensanya di center dengan ini, kalau nggak tembus berarti lensanya sakti. Lensa penangkal UV biru itu adalah salah satu fitur aja. Sedangkan lensa itu kan tipenya bervariasi ya, sesuai dengan kegunaan juga. Ada lensanya macam-macam lah ya. Jadi tidak semua lensa juga kalau nggak disenterin pakai lensa ini terus tembus, tiba-tiba lensa itu fungsinya nggak bagus. Juga seperti itu, karena mungkin lensa itu ada benefit lain gitu loh. Baik, sekarang saya akan bahas sedikit ya mengenai lensa UV biru ya. Sebenarnya sih lensa ini udah cukup lama, tapi karena musim COVID ini banyak sekali orang yang aktivitas di dalam rumah ya. Jadi WFH, banyak yang bekerja di rumah, anak-anak juga banyak yang belajar di rumah ya. Para pelajar semua banyak tuh teman-teman yang mengerjakan pekerjaan di rumah. Selain itu juga sekarang banyak kan yang bisnis online, semuanya banyak yang dikerjakan di rumah. Nah, pada saat kita bekerja di rumah ya, mesti kita nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya handphone, ya kan? Terus juga laptop, terus komputer ya. Kita mesti nggak jauh-jauh lah dari situlah. Makanya penggunaan atau fungsi dari lensa untuk penangkal UV biru ini sudah banyak sekali yang menggunakan. Pastinya beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita masih banyak ya yang aktivitasnya imbang ya, antara di dalam dan di luar. Sinar UV biru tuh sebenarnya ya teman-teman perlu ketahui, sinar UV biru itu sudah ada dari zaman dulu. Sinar UV biru itu terpapar secara alami dari pancaran sinar matahari. Tapi sekarang banyak ya alat-alat buatan manusia ya, seperti contohnya itu tadi laptop, gadget, terus juga lampu sorot ya, lampu neon, itu sebenarnya juga memancarkan sinar UV biru. Nah, karena banyak alat-alat buatan manusia yang mungkin tidak zaman sekarang itu nggak jauh-jauh ya dari aktivitas kita, makanya kan otomatis intensitas paparan sinar UV biru kan hampir tiap hari ya, lebih kerasa banget gitu ya. Mungkin itu yang awal diciptakannya ya, para ahli memutuskan untuk menciptakan lensa untuk penangkal sinar UV biru. Karena sinar UV biru itu ada sinar UV biru yang bagus, ada juga sinar UV biru yang nggak baik ya. Jadi yang baik tetap diteruskan ya, sinar UV yang nggak baik ya pasti diblok. Nah, ngebloknya caranya gimana? Caranya sebenarnya bermacam-macam ya.
Salah satunya adalah menggunakan lensa. Nah, lensa yang dipergunakan adalah lensa untuk penangkal sinar UV biru. Sekarang sudah banyak dijual di optik-optik ya. Nah, sinar UV biru itu seperti apa sih? Nah, nanti ya ini akan saya contohkan kurang lebih seperti ini. Ini adalah lensa yang belum ada pelindungan blue light-nya atau sinar UV biru nih. Kita tes nih. Ternyata masih tembus ya. Slow banget nih, pancarannya kerasa banget ya nih. Jadi tembus, lensanya tembus gak banyak banget nih ya. Ini lensa yang belum ada pelindungan sinar UV birunya. Nah, ini yang kedua adalah lensa blue light ya, yang saya beli cukup murah sih nih, online cukup murah nih, harganya di bawah 100.000 nih. Ini udah beli frame plus lensa, jadi udah langsung jadi ukurannya normal, nggak ada ya. Jadi ini lensanya nggak tembus tapi mantul banget. Lihat, kayak mantul gitu lensanya. Dia keblok lensanya, keblok di lensa bagian depan dan pecah lensanya. Cahayanya pecah. Kayak gini. Dan yang ketiga, ini adalah frame. Nah, kacamata yang saya beli ini harganya cukup mahal nih. Dia sudah bisa mengeblok lensa sinar UV biru. Sinar UV biru yang bagus diteruskan, dan untuk sinar UV biru yang nggak bagus dia bisa diblok. Lebih halus ya. Halus, sinarnya halus. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaan lensa yang belum blue seal, lensa yang sudah blue seal tapi memang kondisinya barangnya biasa aja, dan lensa yang sudah blue seal bisa menangkal UV biru yang jahat dan bisa menembuskan lensa UV biru yang bagus. Nah, seperti tadi ya, lihat ya, ada 3 lensa yang sempat saya tadi demokan ya. Ada lensa yang biasa yang belum sinar UV biru, ada sinar UV biru yang harganya ya saya beli memang harganya cukup murah ya, online. Ada juga sinar UV biru yang saya dapat dari optik. Nah, itu ada 3 jenis lensa yang tadi saya sempat demokan. Nah, itu tadi ada untuk lensa yang pertama kan dia lensanya masih tembus ya. Nah, saya bilang walaupun itu lensanya masih tembus, belum tentu itu lensanya nggak baik, nggak bagus gitu ya. Mungkin beda fungsi aja. Karena kan lensa bagus atau enggak itu dilihat nggak cuma dari ditembus atau enggaknya gitu loh. Ada mungkin lensa yang ada fiturnya udah digital, ya penggosokannya sudah lebih bagus, ya kan. Ada juga mungkin lensa yang coatingnya lebih bagus dan lain-lain ya. Nah, untuk lensa kedua itu saya beli online, itu murah banget ya, murah banget, itu harganya di bawah 100.000 saya beli, dan itu sudah komplit lensa plus frame. Nah, lensanya kurang lebih seperti tadi. Jadi waktu kita center itu lensanya benar-benar keblok kayak mantul semua gitu loh. Padahal seperti saya tadi bilang, sinar UV biru itu ada yang baik. Nah, kalau sinar UV biru yang baik tadi itu tetap diblok juga, jadi sebenarnya keseimbangannya jadi kurang. UV biru yang baik juga pasti ada manfaatnya juga ya. Nah, kalau lensa yang ketiga itu memang kita tadi bisa lihat ya, waktu kita center itu ada cahaya yang keblok, sinar UV yang keblok, tapi ada juga sinar UV biru yang dia masih terus diteruskan. Nah, itu perbedaannya, makanya lensa UV yang bagus tetap diteruskan. Jadi biar terjadi keseimbangan kurang lebih seperti itu. Apa yang kita tadi sempat bahas itu bermanfaat ya, dan mungkin ada yang mungkin mau ditambahkan bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita nanti sama-sama bisa belajar ya. Mungkin ada masukan juga bisa ditulis di kolom komentar. Ada yang mungkin punya pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk dibantu untuk di like ya, share apabila dirasa video ini bermanfaat ya. Selain itu jangan lupa di subscribe-nya, jadi biar saya pada saat saya mengupload video yang terbaru teman-teman nggak ketinggalan.
Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.